Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional menggerebek rumah buronan bandar narkoba. Polres Tojo Una-Una menangkap 2 pemuda yang terlibat judi daring. KPU Sulawesi Tengah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menggerebek rumah S salah seorang bandar narkoba yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam penggerebekan itu, petugas tidak menemukan tersangka. Hanya sejumlah barang bukti peralatan sabu-sabu berhasil disita. Informasi rencana penggerebekan diduga telah bocor sehingga tersangka berhasil kabur. Petugas BNN pun melakukan penggeledahan dalam rumah yang terletak di Jalan Bulangisi, Kelurahan Panau, Kota Palu. Dari penggeledahan yang berlangsung selama 2 jam, sejumlah barang bukti disita seperti buku tabungan, ponsel, dan sepeda motor yang diduga digunakan tersangka melakukan kejahatan narkotika. Selanjutnya, barang bukti tersebut dibawa ke mobil petugas dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan tersangka S saat ini masih dalam pengejaran aparat BNN Sulawesi Tengah bekerja sama dengan tim Polda Sulawesi Tengah. Hasil dari penggeledahan ini adalah kita mengamankan beberapa barang yang diduga kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang terjadi, yang baru-baru ini telah dilakukan konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Ini adalah hasil kami membuktikan bahwa negara hadir dan serius melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Barang bukti yang diamankan apa saja, Pak? Barang bukti yang diamankan ada buku, kemudian barang-barang lain yang kami duga ada kaitannya. Penggerebekan terhadap rumah S yang merupakan jaringan narkotika internasional ini merupakan pengembangan dari kasus penangkapan 3 pengedar sabu-sabu beberapa waktu lalu di Pantoloan, Kota Palu. Saat itu, polisi juga menyita narkotika jenis sabu-sabu seberat 19 kg. Dari pengakuan ketiga tersangka berinisial H, N, dan M kepada polisi mengaku mengedarkan barang haram tersebut bersama tersangka berinisial S. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Tim Reserse dan Kriminal Polres Tojo Una-Una menangkap 2 pemuda yang kepergok bermain judi online di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo. Kedua pelaku diketahui berinisial ANT dan KA dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Tertangkapnya kedua anak muda tersebut bermula ketika tim Reskrim Polres Tojo Una-Una melakukan operasi rutin dan penyakit masyarakat. Saat patroli di Kelurahan Dondo, petugas melihat 2 anak muda yang diduga sedang bermain judi online. Saat dilakukan pemeriksaan ponsel tersebut, polisi menemukan adanya transaksi elektronik yang mencurigakan. Dari ponsel kedua pelaku ditemukan adanya pengiriman dana sebesar Rp75.000 dari salah satu aplikasi dompet digital kepada situs judi online. Kepada polisi, pelaku mengaku akun tersebut milik temannya. Saat ini, kasus judi online tersebut sedang dalam tahap penyelidikan. Tim penyidik sedang berkoordinasi dan berencana mendatangkan saksi ahli untuk mematangkan unsur pasal yang akan diterapkan. Adapun barang bukti yang disita adalah handphone dan kartu SIM serta dokumentasi, screenshot, login
akun dan screenshot transaksi online. Kedua pelaku pun langsung ditangkap dan dibawa menuju Mapolres Tojo Una-Una untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita ponsel dan kartu SIM kedua pelaku untuk dijadikan sebagai barang bukti. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Pemerintah Kabupaten Sigi segera menetapkan sejumlah bangunan dan situs untuk dijadikan cagar budaya. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi bangunan dan benda tersebut serta menjadikannya sebagai warisan sejarah, penelitian, serta destinasi wisata. Sejumlah lokasi yang akan dijadikan cagar budaya tersebut terletak di Kecamatan Kulawi. Lokasinya antara lain Pesanggerahan Kulawi, eks-peninggalan Belanda, kuburan Raja-Raja Kulawi, Rumah Raja Kulawi, serta situs Lumpang Batu. Untuk Pesanggerahan Kulawi, kondisi bangunan sudah rusak parah. Terlebih dinding bagian dalam retak akibat guncangan gempa bumi beberapa waktu lalu. Kalau ke arah Kulawi ini salah satu tadi Pesanggerahan. Nah, ini adalah rumah Raja Jiloi. Nah, rumah ini disinilah Raja Kulawi itu tinggal. Dan ini masih struktur yang dulu ini. Meskipun sudah direnovasi, tapi rencana tahun ini kita akan tetapkan semua terkait dengan rumah Raja Jiloi beserta ada lumpang batu dan batu-batu dakon yang ada di sekeliling ini. Insya Allah tahun ini kita akan tetapkan karena ini adalah merupakan salah satu bukti kejayaan Kerajaan Kulawi di masanya. Oh, ini sekarang kan kita melihat bahwa ketika ada rumah raja berarti dulu pernah ada rajanya. Dan sampai hari ini di Kulawi masih tetap terpegang dengan teguh bahwa di sini ada keturunan Raja Togbolangi, Hangkalea, Tomampe, Jiloi. Rusaknya sebagian bangunan tersebut juga karena faktor usia. Sebagian bangunan yang akan dijadikan cagar budaya tersebut sudah berusia sekitar 100 tahun. Adapun benda, bangunan, dan struktur yang dapat diusulkan jadi cagar budaya berusia 50 tahun ke atas. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sigi sudah menetapkan 2 lokasi cagar budaya dan situs, yakni situs Megalitikum Watunonju dan cagar budaya Bangga. Kedua lokasi itu selain digunakan untuk penelitian juga sekaligus tujuan wisata sejarah. Julianus Kay melaporkan dari Sigi.